Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik untuk menjawab semua politik tanda tanya. Apapun aspirasinya, ketika mereka berdemo, ketika mereka berdiskusi, ngobrol, podcast, seminar, apapun bentuknya lah, pasti ujung-ujungnya tuntut Jokowi mundur. Saya cuma bisa tersenyum dan sedikit menghisap sebatang rokok. Strategi politik yang terlalu gampang untuk dibaca, yang terlalu mudah untuk ditebak, apalagi dengan melihat rekam jejak. Berkali-kali mereka demo bukan untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan untuk bela rakyat, tetapi mereka berdemo memang digerakkan. Jadi ada jalan di belakang mereka yang memang punya strategi khusus, meramu sedemikian rupa untuk menggulingkan Jokowi, menurunkan Jokowi. Mereka selalu mencari celah, mereka selalu mencuri-curi kesempatan dalam jutaan kesempatan. Dan sekarang di tengah ekonomi dunia yang sangat terpuruk karena akibat perang Rusia dan Ukraina, membuat ekonomi dari Indonesia pun tidak stabil dan mengalami kenaikan, bahkan kelangkaan. Kalau kita berpikir cerdas, ya tidak ada yang salah dari Jokowi ini. Situasi kondisinya memang seperti itu, baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi dengan beredar isu Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Jokowi, membuat mereka itu seperti mendapatkan kesempatan emas, dan memang ini yang ditunggu-tunggu. Merangkai semua cerita, entah itu dalam bentuk kata-kata maupun dalam pergerakan di jalanan, agar rakyat ini terprovokasi melakukan gerakan turun ke jalan. Mereka mencoba menduplikasi pergerakan menggulingkan Soeharto di tahun 1998. Ini terlihat jelas sekali. Aspirasi yang mereka utarakan, sampaikan, itu gampang dibantah. Contoh, masalah kelangkaan minyak. Masalah kelangkaan minyak goreng ini bukan salah pemerintah. Memang kita ini terkenal dengan para mafia yang memang sudah lama berkuasa di negara ini dan merampok sumber daya alam demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dan celakanya para mafia ini berkolaborasi, berkoalisi dengan partai-partai oposisi. Jadi dijadikan alat untuk menggoyang pemerintah. Tapi alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik meskipun tidak sesuai dengan yang rakyat inginkan. Ya minimal minyak goreng adalah meskipun mahal. Ya karena situasi dunia pun seperti itu, minyak goreng mahal. Kalau di dunia minyak goreng murah, di kita mahal, baru ini sebuah masalah. Jadi bagi saya ini bukan masalah serius, karena masih bisa diatasi dengan cara-cara yang lebih bijak, terukur, dan bisa diterima oleh semua pihak. Isu yang kedua, kelangkaan pertalite, kenaikan pertamax, ya wajar uang situasinya seperti itu. Di seluruh negara yang namanya bensin itu naik gara-gara perang ini. Jadi saya kira masyarakat pun bisa memakluminya, karena kalau situasi politik dunia, ekonomi dunia normal, ya semua harga pasti kembali ke normal. Rakyat yang cerdas tahulah akan hal ini, apalagi sekarang itu di medsos itu kan banyak berita-berita, sehingga saya kira rakyat bisa cerdas lah. Lalu permasalahan Jokowi 3 periode itu kan sudah berkali-kali dibantah oleh Jokowi kurang apa. Bahkan videonya sudah saya uploadkan, berikan dengan jelas, dengan nyata. Jokowi bilang saya tidak berminat dan tidak punya niat untuk 3 periode karena itu menyalahi konstitusi, dan tidak ada niat dan tidak berminat juga untuk perpanjangan masa jabatan. Pertanyaannya gampang, mereka ini demo menuntut penolakan
Jokowi 3 periode dan perpanjangan masa jabatan ini demo apa? Kan aspirasinya sudah dijawab oleh Jokowi. Mereka demo apa? Demo menolak 3 periode sudah dijawab, Jokowi tidak berminat dan tidak berniat. Demo penolakan perpanjangan masa jabatan sudah dijawab juga, kata Jokowi tidak berminat dan tidak berniat. Mereka demo apa? Demo apa yang mereka lakukan? Semua aspirasi bisa dijawab dengan data dan bukti yang memang tersebar di media sosial. Jadi demo mahasiswa ini bukan bela rakyat. Mereka itu memang merupakan anjing-anjing politik yang dibayar untuk menggonggong, untuk bikin suasana negara chaos, kacau balau. Kalau suasana kacau balau, ya oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi ini punya kesempatan untuk menggulingkan Jokowi, karena mereka itu sudah tidak punya cara, tidak punya jalan, tidak punya strategi untuk mengalahkan Jokowi beserta penerusnya di pemilu maupun di pilpres yang akan datang. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, Jokowi harus tumbang sebelum waktunya. Jokowi harus lengser sebelum waktunya. Coba kalau kita mau berpikir cerdas, siapa sih calon yang bisa meneruskan penerus Jokowi, yaitu Ganjar Pranowo? Apakah Prabowo? Nggak bisa, Prabowo sudah punya cacat. Prabowo itu menantunya Soeharto, artinya masih Orde Baru. Anda tahu sendiri, Orde Baru itu the king of mafia in Indonesia, rajanya mafia Indonesia. Semua sumber daya alam dikuasai oleh mereka, dan Prabowo pun terlibat ke dalam aksi penculikan mahasiswa tahun 1998. Jadi mustahil kalau Prabowo jadi calon presiden. Kenapa? Sudah cacat. Kita tidak butuh orang yang cacat, kita butuh orang yang jujur dan bersih, tidak punya cacat masa lalu. Anies Baswedan nggak bisa, bro. Dengan program-program andalan yang amburadul seperti DP 0% terlibat korupsi, kenyataannya tidak ada. OKOC pun seperti itu, amburadul. Belum kasus korupsi lebih bayar, sumber resapan, Formula E, dan banyak lain kasus dari Anies Baswedan ini membuat Anies Baswedan bukan cacat lagi, lumpuh lahir batin. Calon presiden yang sudah lumpuh lahir batin. Siapa calon presiden yang bisa bersaing dengan Ganjar Pranowo di 2024? Nggak ada. Ridwan Kamil, apa kerjanya Ridwan Kamil? Membangun Jawa Barat aja nggak becus. Bahkan dia terpapar oleh paham teroris, radikalis, arogansis. Pernah bercipika-cipiki dengan Rizik Syihab. Rizik Syihab itu teroris. Siapa lagi? AHY itu masih mentah, anak bau cikur. Dengan melihat rekam jejak dari ayahnya yang banyak sekali di pemerintah terlibat korupsi yang luar biasa, yang melibatkan partai mereka sendiri, seperti Anas Urbaningrum, Angelina Sonang, dan lain-lainnya, membuat ya mustahil lah. Partai AHY ini sudah cacat, bapaknya pun sudah cacat. AHY masih mentah, belum punya kekuatan, belum punya kemampuan yang pantas untuk dipromosikan di Pilpres 2024. Jadi sebetulnya ini bukan masalah sensitivitas ketidakbecusan Jokowi kerja, bukan. Ini memang strategi politik. Mereka tidak mau bersaing secara sehat di Pilpres dan pemilu, ya karena mereka itu tidak punya sesuatu yang dijual. Cara yang mereka ambil tidak mau cara yang lumrah, tapi mereka menghalalkan segala cara dengan menggerakkan demo-demo, menyewa para anjing-anjing politik atas nama mahasiswa untuk bikin chaos, dan ujung-ujungnya ingin menggulingkan Jokowi. Ingat bro, kasus hashtag 2019 ganti presiden. Siapa pelakunya? Pelakunya sama dengan yang merencanakan demo hari ini. Jadi manusia-manusia jahat, oposisi rasa teroris dan teroris rasa oposisi ini, mereka bukan bela rakyat, tapi mereka memang bela ambisi mereka yang segera ingin menguasai negara ini dan merampok uang rakyat. Rakyat cerdas adalah rakyat yang mampu memilah dan memilih mana bubur ayam, mana tai ayam. Ingat kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.
yang berakal, yang berpikir yang cerdas bisa melihat rekam jejak dan mampu membaca situasi yang terjadi di dulu maupun yang sekarang terjadi. Saya yakin rakyat Indonesia sudah cerdas. Mari kita hancurkan para bajingan-bajingan politik, badut-badut politik, Caplinokio yang memang sudah tidak punya akal waras. Yang ada di pikiran mereka cuma satu, gulingkan Jokowi untuk merebut kekuasaan dari Jokowi. Mereka tidak mau bermain cantik, tapi mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan politik. Kita tidak boleh diam. Kapan majunya negara ini kalau terus menerus kekuasaan politik diraih dengan cara-cara yang licik dan munafik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.